Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-77. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, kita diperlihatkan Su Feng yang telah berhasil keluar dari serangan Devil Stone Formation, dikejutkan dengan suara seseorang yang ada di belakangnya. Itu adalah Duan Yue. Su Feng melihat Duan Yue dengan tidak percaya menanyakan, bagaimana bisa Duan Yue tidak terpengaruh oleh Devil Stone Formation. Dia merasakan Qi dan eritosit di tubuhnya mengalir lebih cepat dan lebih cepat, secara bertahap di luar kendalinya. Tapi Duan Yue terlihat tenang, dan auranya juga stabil, tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu. Duan Yue menimpali, bagi seseorang yang akan binasa, apakah gunanya mengetahui hal itu? Duan Yue berkata dengan wajah acuh tak acuh, sementara matanya penuh dengan niat untuk menghabisi. Ia segera menyerang menggunakan teknik White Flame secepat kilat. Su Feng yang terkena serangan Duan Yue berteriak, ia tidak boleh binasa dengan cara seperti itu. Duan Yue yang telah selesai memberikan serangan bergumam, Su Feng harus menyesali perbuatannya. Setelahnya ia bergumam dalam hati, jika bukan karena Yun Xiao, dia akan binasa di Laut Selatan bersama Ma Wendy dan yang lainnya. Tentu saja, bahkan tanpa orang-orang dari Sekte Konstelasi, dia mengira dia akan dihabisi oleh Ma Wendy dan yang lainnya terlebih dahulu. Tapi dia kemudian dikejar oleh Heng Yuan selama beberapa hari. Dan jika mereka tidak bertemu dengan kabut pelangi, dia pasti akan binasa. Dia sekarang benar-benar ditaklukkan oleh Yun Xiao. Bahkan mantra tenang yang bisa bertahan melawan suara Devil Stone Formation diajarkan oleh Yun Xiao. Alasan mengapa kapal perang Beluluan begitu kuat adalah karena dilengkapi dengan barisan ofensif yang mencangkup area yang luas dan tidak mungkin untuk dipertahankan. Mantra yang bisa menahan serangan suara sihir jelas bukan mantra biasa. Ternyata Su Feng masih belum benar-benar binasa. Ia mendekap Duan Yue dari belakang mengatakan, bahkan jika ia harus binasa, ia tidak akan sendirian. Ia akan membawa Duan Yue bersamanya. Tubuh Su Feng bercahaya warna ungu terang bagaikan lampu. Namun Duan Yue segera menjekram Su Feng dan melemparkannya. Timing yang sangat cepat. Sepersekian detik setelah Duan Yue melempar Su Feng menjauh darinya, ledakan di atas kapal terlihat sangat besar. Suara ledakan, gelombang kejut dan gelombang energi terasa di segala penjuru kota Qinghai. Orang-orang yang ada di bawah pertempuran itu benar-benar terkejut ketika mereka melihat Su Feng meledak sendiri dan banyak martial grandmaster dimusnahkan. Mereka menjadi bisu karena takjub. Sementara itu, para murid dari Sekte Konstelasi yang terlempar keluar dari kapal perang ketakutan saat mereka menyaksikan hal itu terjadi. Dalam hati mereka, Su Feng adalah sosok yang agung seperti dewa, dan dia juga salah satu dari sedikit ahli top di Qinghai. Dapat dikatakan bahwa jika dia bertemu dengan musuh yang tidak dapat dia kalahkan di Qinghai, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia meledakkan dirinya sendiri di depan mata mereka dan berubah menjadi debu. Kembali ke kapal Blue Luan, terlihat Duan Yue telah kehabisan waktu dan kembali menjadi seorang martial grandmaster bintang 7. Dengan melihat ke bawah tepat di mana Kotang Qinghai berada, ia bergumam, itu sungguh tepat pada waktunya. Ia segera kembali ke dalam kapal dan memanggil Yun Xiao, bagaimana keadaan di dalam kapal. Dari dua kapal perang Beluluan yang melayang sepanjang hari di atas Qinghai, satu tiba-tiba bergerak di depan mata semua orang. Itu mengejutkan orang-orang di Qinghai, dan mereka merasa sulit untuk percaya, karena kapal Beluluan itu telah bertahun-tahun terparkir di udara. Tapi sekarang bergerak begitu saja.
Kapal Blue Luan terus dan terus meninggalkan kota Qinghai melewati lautan. Kapal Blue Luan adalah kapal perang yang begitu besar. Jadi setiap pergerakannya menghasilkan gelombang besar di lautan. Orang-orang yang di kota Qinghai masih saja tertegun dengan keajaiban yang baru saja mereka lihat. Orang-orang mulai berkumpul saling berbincang tentang siapa yang mengalahkan Su Feng, yang merupakan orang terkuat di Qinghai. Siapa yang mengambil alih kapal perang Blue Luan? Banyak opini yang terlempar dari mulut orang-orang. Ada seseorang yang mengatakan bahwa tentu saja itu adalah gabungan dari Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembantai Harimau, dan Perpustakaan Foursquare. Siapa lagi yang bisa melakukan itu selain mereka? Seorang lainnya sedikit meragukannya. Apakah ketiga sekte itu memiliki kekuatan yang cukup? Karena setidaknya untuk menghabisi Su Feng sendiri memerlukan seseorang yang berada di tingkat Martial Emperor bintang 2. Di atas udara di kejauhan, 3 lelaki tua menyaksikan dengan wajah serius ketika kapal perang Blue Luan melaju pergi, terdiam untuk waktu yang lama. Mereka adalah pemimpin Sekte Pedang Terbang, Sekte Pembantai Harimau, dan Perpustakaan Foursquare. Dilihat dari aura mereka, mereka semua adalah Grandmaster Martial bintang 9 puncak. Pemimpin sekte dari Sekte Pembantai Harimau, Duan Qian, tidak dapat menahannya lagi. Dan dia berkata, sekarang apa yang harus mereka lakukan? Hampir semua orang berpikir bahwa merekalah yang melakukan itu semua. Kecuali mereka bisa menangkap pelakunya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membersihkan nama sekte mereka. Pemimpin Perpustakaan Foursquare Sinan tidak setuju. Mengapa mereka harus membersihkan nama mereka? Bukankah itu memang adalah keinginan mereka untuk menghabisi orang-orang sekte konstelasi? Bukankah itu lebih baik bagi mereka? Ada orang yang melakukan untuk mereka. Duan Qianhu menimpali. Yang menjadi masalah adalah yang melakukannya bukan mereka. Dan orang-orang itu telah menghancurkan fondasi sekte konstelasi di kota Qinghai. Apakah Sinan pernah berpikir markas mereka di timur akan membiarkan masalah itu begitu saja? Ia mendengar bahwa Ulfric adalah ahli yang berada di tingkat Nine Heaven Realm. Jika orang itu datang ke Kaisaran Heaven Sand, bahkan pengadilan 1000 Bangau atau Thousand Crane Pavilion tidak akan dapat menghentikannya. Apalagi mereka bertiga. Sinan mendengus tidak setuju dan mengatakan bahwa sekte konstelasi Ulfric akan melanggar aturan besi yang ditetapkan oleh alam suci jika dia bepergian ke wilayah lain. Meskipun dia adalah ahli Nine Heaven Realm, dia tidak bisa melawan seluruh alam suci sendirian. Duan Qian menggelengkan kepalanya mengatakan, selama ada bukti yang mengarah kepada mereka bertiga, maka sekte konstelasi tidak akan dianggap melanggar hukum. Sinan membantah lagi, tapi itu memang bukan mereka yang melakukannya. Jadi bagaimana sekte konstelasi akan membuktikan bahwa sekte mereka bertiga yang melakukannya? Duan Qian berhenti berbicara. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa berdebat dengan sarjana itu. Orang-orang yang mengembangkan energi lurus ini semuanya adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang kebijaksanaan duniawi. Dia menggelengkan kepalanya menoleh ke arah pemimpin sekte pedang terbang, Jiang Fei. Ia menanyakan pendapatnya. Jiang Fei tidak melihat ke arah laut selatan, tapi ke tanah di bawah tempat kapal perang sekte konstelasi berada. Wajahnya muram saat dia berkata bahwa mereka mungkin benar-benar dalam masalah besar. Duan Qian dan Sinan penasaran siapa mereka. Jiang Fei tidak menjawab dan hanya mengatakan jika mereka harus segera menyelamatkan murid-murid dari sekte konstelasi. Jiang Fei berteriak sambil berkeringat dingin. Seseorang membantai mereka. Jika murid-murid itu dihabisi, mereka harus menanggung semua kesalahan. Dan konstelasi Ulfric itu pasti akan datang untuk menyelesaikan membuat perhitungan. Di dalam kapal perang Blue Luan pengadilan 1000 Bangau atau Thousand Crane, seorang lelaki tua berkata dengan wajah serius, mengatakan, mengapa Zhu Zengqing bermain api? Jika dia menarik Ulfric konstelasi ke kota Qinghai, siapa di seluruh kekaisaran Heaven Sand yang bisa menghentikannya? Zhu Zengqing memasang wajah dingin saat dia mendengus mengatakan bahwa itu adalah kesempatan sekali seumur hidup.
menghancurkan cabang sekte konstelasi, dan menarik Old Freak sekte konstelasi ke Qinghai dan menyingkirkannya, menggunakan sekte lain untuk mengatasinya. Selama tidak ada yang salah, setidaknya setengah dari keuntungan di Qinghai akan menjadi milik pengadilan Seribu Bangau. Penatua yang berkata dengan marah, tapi konsekuensinya terlalu serius. Jika Old Freak sekte konstelasi mengetahui bahwa pengadilan Seribu Bangau yang melakukannya, bahkan ketua pengadilan tidak akan bisa melindungi mereka. Zhu Zhengxing mencibir dengan bangga. Penatua yang terlalu khawatir. Dengan sekte pedang terbang, sekte pembantai harimau, dan perpustakaan Foursquare sebagai kambing hitam, mereka akan aman. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Jika pengadilan Seribu Bangau begitu pengecut, bagaimana mereka bisa mencapai sesuatu yang besar? Penatua yang menggigil karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dan dia menyaksikan dengan cemas ketika para ahli dari pengadilan Seribu Bangau, wajah mereka ditutupi dengan pakaian menghabisi murid-murid dari sekte konstelasi di bawah. Yun Shao mengemudikan kapal perang beluluan ribuan mil ke Laut Selatan, dan kemudian dia menghentikannya di udara di atas air. Di sini sepi, tanpa tanda-tanda orang selama puluhan ribu mil di sekitar. Duan Yue berdiri di atas kapal perang dengan wajah pucat, menatap langit biru dan laut. Dia merasa sedikit tidak nyata dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mereka benar-benar merompak kapal perang peluluan. Bagaimana itu mungkin? Dia terluka parah oleh ledakan itu, dan sekarang dia disegel lagi, sehingga basis kultivasinya turun kembali ke Martial Grandmaster bintang 7. Yang memperburuk kondisinya itu, kulitnya sangat tidak sehat. Yun Shao berdiri bolak-balik di kapal perang. Tampaknya tengah memeriksa kondisi kapal. Duan Yue yang melihat tombol-tombol di meja kendali itu bergumam. Apakah tidak masalah jika ia menekan satu tombol saja? Seketika Yun Shao wajahnya semakin jelek. Akhirnya dia berteriak, sungguh sekte postur. Jika miskin, jangan bermain-main dengan barang mewah seperti itu. Selain melayang di udara dan berfungsi sebagai fasad, tidak ada yang berguna dari kapal perang peluluan itu. Duan Yue ikut terkejut. Ia mengira Yun Shao memarahinya karena menekan satu tombol di meja kendali. Duan Yue yang sudah terbiasa dengan semua omelan Yun Shao, ia mendekati dan menanyakan, apakah Yun Shao tidak memperbaiki susunan ofensif dan defensif utama? Serangan Devil's Stone Formation saja sudah cukup untuk menandai nilai kapal perang ini. Yun Shao melirik Duan Yue mengatakan, apakah Duan Yue tahu berapa banyak Primordial Stone yang ia bayar untuk membuka perisai dan menyerang dengan Devil's Stone Formation selama 10 nafas? Melihat Duan Yue yang memiliki wajah kosong, Yun Shao melanjutkan, itu setara dengan 50.000 batu primordial kelas menengah. Itu membuat Duan Yue terkejut, dan dia hampir jatuh ke laut. Dia berteriak, apakah Yun Shao bercanda? 50.000 batu primordial stone kelas menengah hilang dalam waktu singkat. Apakah Ray memakan batu primordial atau apa? Duan Yue mengutuk sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak itu dengan kerja keras selama 1 tahun. Yun Shao memijit lembut kepalanya karena pusing mengatakan, sebuah kapal perang tingkat 6 dapat mempengaruhi aliran, eritrosit, dan qi dan pikiran seorang Martial Emperor. Jika bukan karena sejumlah besar qi primordial yang dilahapnya, apakah Duan Yue benar-benar berpikir Martial Emperor sangat lemah? Duan Yue membenarkannya. Martial Emperor dari alam 7 konstelasi sudah menjadi eksistensi tertinggi di Kekaisaran Heaven Sent. Itu memang fakta yang sangat menantang surga, bahwa artefak mistik tingkat 6 dapat mengganggu pikirannya. Dengan pemikiran itu, dia pikir masuk akal bagi kapal perang untuk melahap begitu banyak batu primordial dalam satu tembakan. Duan Yue meninggalkan pemikiran itu dan melirik pada alkemis yang masih tertinggal di kapal perang itu. Apa yang akan Yun Shao lakukan kepada mereka? Keempat alkemis itu terkejut. Mereka terlihat pucat ketakutan dan memohon untuk tidak menghabisi mereka. Mereka adalah seorang refiner tingkat 3, mungkin akan berguna untuk membantu. Di masa lalu, Duan Yue mungkin mengira 4 orang itu tak ternilai harganya. Tapi karena dia menyaksikan betapa anehnya Yun Shao, tidak ada alkemis lain yang bisa menarik perhatiannya. Sambil mengerutkan kening, dia mengatakan,
Apakah akan ada masalah jika menyelamatkan nyawa mereka? Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte konstelasi. Yun Xiao meminta untuk tidak khawatir. Mereka akrab dengan kapal perang Bluluan, dan ia bisa menggunakan mereka. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mereka akan memulihkan kapal perang Bluluan ini. Yun Xiao berpikir sejenak dengan matanya yang berbinar, dan kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya ia hanya bisa mencari mereka. Duan Yue berkata dengan ragu, "Siapa mereka? Siapa yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki kapal perang Bluluan?" Yun Xiao menjawab rasa penasaran Duan Yue dengan mengatakan, mereka yang ia maksud adalah perusahaan dagang Thunderwind. Perusahaan dagang yang berada di urutan kedua setelah Thousand Treasure Tower dalam kekuatan di aliansi perdagangan, dan cukup berani untuk menerima bisnis apapun. Mata Duan Yue melebar saat dia berkata dengan terkejut, ada perusahaan perdagangan Thunderwind di Heaven Sand Empire. Tapi, bukankah itu hanya sebuah perusahaan perdagangan kecil? Ia mengingat pintu depannya saja hanya selebar bahu pria, dan hanya memiliki 1 atau 2 pekerja, dan sepertinya tidak ada bisnis sepanjang tahun. Yun Xiao memandangnya seolah-olah Duan Yue idiot, mengatakan, cabang mereka terlihat seperti itu. Di seluruh benua, apakah mereka harus membangun gedung megah untuk menjadi perusahaan dagang yang besar? Duan Yue sudah terbiasa dengan sikap Yun Xiao yang sombong. Ia mengatakan bahwa Yun Xiao mengatakan mereka, Thunderwheel, cukup berani untuk menerima bisnis apapun. Ia pikir itu berlebihan. Jika seseorang meminta mereka untuk menghabisi Martial Sovereign Triran, Ao Changkong, apakah mereka akan menerimanya? Yun Xiao mendengus dingin mengatakan tentu saja. Mereka akan melakukannya, tetapi tidak ada yang mampu untuk membayar harganya. Dibutuhkan setidaknya 100 juta Primordial Stone tingkat tinggi untuk menghabisi Ao Changkong. Selain itu, semua bisnis dengan perusahaan perdagangan Thunderwind harus dibayar di muka. Mulut Duan Yue menganga. Itu hanyalah cara lain untuk menolak menerima bisnis. Dia bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan perusahaan perdagangan Thunderwind jika seseorang benar-benar keluar dengan 100 juta batu primordial tingkat tinggi? Yun Xiao melirik ke laut dan menunjuk ke sebuah pulau di depan. Mereka akan mendarat di pulau itu. Kapal perang Bluluan terlalu besar dan tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Ia akan meletakkan array di pulau dan menyembunyikannya untuk sementara waktu. Setelah itu, mereka akan pergi mencari orang-orang dari perusahaan perdagangan Thunderwind. Mereka kini telah tiba di pulau yang mereka tuju. Segera sebuah array dengan lebar lebih dari 100 meter diletakkan, diisi dengan banyak batu primordial. Yun Xiao juga mengajak untuk para alkemis itu pergi bersama. Keenam alkemis dipenuhi dengan rasa pencapaian. Mereka sangat kagum pada Yun Xiao sejak dia memperbaiki susunan ofensif dan defensif utama kapal perang Bluluan. Mereka tahu dia pasti eksistensi yang jauh lebih unggul dari mereka dalam alkemis. Hanya dalam 1 hari, mereka telah belajar lebih banyak daripada yang mereka pelajari dalam setahun. Setelah itu, pulau bersama dengan kapal perang Bluluan di atasnya berangsur-angsur menjadi kabur. Seolah-olah kekosongan itu terdistorsi dan kemudian menghilang perlahan. Dengan mengeluarkan kapal perang Blue Wolf dari dalam cincin penyimpanannya, Yun Xiao mengatakan bahwa ia telah berpergian selama setengah bulan. Dan ia khawatir dengan keadaan kota Fireflame. Dengan begitu, akhirnya mereka melesat mengendari kapal perang Blue Wolf membelah udara menuju ke Kekaisaran Firecrow. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-77. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!